Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Penilaian akan mempresentasikan tentang penilaian psikomotor atau keterampilan, yaitu tentang 1. Penilaian proyek, teknik penilaian proyek, dan pengembangan instrumen penilaian proyek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penilaian proyek. Apa itu penilaian proyek? Penilaian proyek merupakan suatu penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada peserta didik, mencakup beberapa kompetensi yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Tugas tersebut bisa berupa investigasi yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, dan penyajian data. Fungsi dan tujuan penilaian proyek sendiri yaitu project work itu adalah merupakan bagian internal pembelajaran terstandar yang bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan peluang peserta didik dalam mengekspresikan kompetensi yang ia miliki. Yang ketiga, lebih efisien dan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Dan yang terakhir, menghasilkan nilai penugasan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak untuk disertifikasi. Selanjutnya, teknik penilaian proyek. Yang pertama, kemampuan pengolahan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu dalam pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian mata kuliah dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik adalah hasil karya mereka dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk, arahan, serta dukungan proyek kepada peserta didik. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Kedua, mencakup penilaian pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Ketiga, menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi. Keempat, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator. Kelima, merencanakan apakah tugas bersifat kelompok atau individual. Keenam, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Ketujuh, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya adalah acuan kualitas perangkat penilaian, yaitu tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Yang kedua, dapat dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Keempat, sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan konten atau cakupan kurikulum. Yang keenam, tugas itu bersifat adil. Yang ketujuh, mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Itu saja presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.